lagi on my way ke Pancasona Racket Club pada hari ini. Anyway, gua mau rekap aktiviti seminggu ke belakang, update dari rally rank. Alhamdulillah, matchmaking udah rampung. Per hari ini tuh udah bisa dites harusnya, tapi somehow di front end-nya belum keimplementasi dengan benar. Tapi kalau secara API udah benar. Nah, jadi alhasil mundur lagi nih testingnya. Cuman bisa dipastikan harusnya minggu depan udah bisa tuh testing matchmakingnya, dan kemungkinan kita langsung testing dengan kalkulasi untuk rating pointnya. Cuman gua nggak tahu apakah bakal langsung dengan 15 orang yang di-invite sama gua untuk melakukan matchmaking yang bakal dipantau secara rank pointnya, atau bakal dilakukan internal testing dulu. Jadi itu tuh yang bakal jadi problem. Terus sebenarnya obstacle dari si rally rank ini tuh karena menurut gua playgroundnya itu berbeda sama berbudget. Dimana kalau berbudget tuh user acquisition-nya lebih mudah, lo nggak perlu ngedukasi user lo secara intens atau secara face to face mungkin, yang lo harus ngejelasin ke tiap orang begini. Karena pada dasarnya financial tracker ya gitu-gitu aja. Pembedanya kayak misalnya mungkin ada recurring transaction, dimana lo bisa inputin satu transaksi yang transaksi itu tuh sebenarnya bakal terjadi di tanggal tertentu. Misalnya gajian, katanya lu gajiannya tanggal 25, ya udah di scheduling aja tanggal 25 tuh ya lu pasti dapat uang segitu. Tagihan itu keluar atau dibayarkan setiap tanggal 5 misalnya besar 1 juta, ya udah tiap tanggal 5 nanti di aplikasinya minta approval. Tiap tanggal 5 tuh ini ada transaksi keluar, lu masih bayar apa enggak, atau udah lunas atau gimana, ya udah. Kalau rally rank secara aplikasi itu mirip sama Reclub, tapi secara fitur yang membedakannya yaitu tadi adanya rating point. Jadi kalau rally rank, gue tuh perlu ngejelasin bedanya apa sama Reclub, karena saat ini tuh user untuk kayak nyari game, nyari match itu ya lewat Reclub. Berarti kan gue user acquisition-nya harus ada ekstra lah ya, dan dimana orang udah nyaman di situ gitu. Kayak misal dulu lu mainnya Instagram, nyamannya di Instagram, terus ada TikTok, atau misalnya lu dari Facebook pindah ke Instagram, itu kan nggak langsung ya, pasti bayar referensi atau wah tiba-tiba Instagramnya jadi rame, bikin juga gitu. Tapi awal-awal Instagram itu pasti struggling tuh user acquisition-nya. Dan yang gue ingat tuh Instagram mulainya dari komunitas foto. Nggak tahu di daerah lu ada event ini apa enggak ya, namanya Instamit. Jadi ya event-event kayak gitu tuh yang bikin Instagram tuh secara community bagus, user acquisition-nya juga bagus. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya nanti user acquisition-nya si rally rank agak bleedingnya di situ aja sih. Yang benar-benar nggak bleeding amat lah ya. Karena kan kita mainnya based on community, bukan harus kayak point of sales gitu ya. Cara mereka main tuh kan kayak misalnya contoh brand A buat point of sales, buat user acquisition ke store, misalnya let's say Kopi Kenangan. Misalnya Kopi Kenangan tuh udah pakai brand B, nanti si brand A ini tuh bayarin tagihan Kopi Kenangan untuk bayar si brand B ini dengan cara mereka pakai POS-nya brand A. Setelah itu baru tuh bayar bulanan.
kayak gitulah kurang lebih, nanti dikasih gratis dan lain-lainnya lah. Itu kan leading di UAL kan ya. Jadi kalau gua secara produk juga nggak kayak begitu, dan tidak perlu begitu, based on community. Jadi hopefully lebih smooth, cuman mungkin ya harus banyak cuap-cuap karena mereka ya itu tadi biasa mainnya di klub atau carinya dari klub. Menurut gua si rally rank ini tuh beda sama di klub karena outputnya atau objektifnya adalah menentukan rank lo gitu. Karena standarnya si rally rank. Kalau lo segan nih dapat apa untuk nulis angka 7 untuk self rating di club, kalau misalnya di rally rank itu bisa jadi lu 7 sebenarnya. Kalau misalnya dalam 10 match terakhir itu tuh lu menang terus posisi 1 secara singkat kayak gitu. Terus update bar budget ya masih bug fixing, belum ada implementasi fitur tambahan, bahkan fitur yang udah develop di staging pun belum gua naikin di production karena satu dan lain hal, user transition dan lain-lainnya banyak yang harus dibenerin dulu. Belajar dari berbudget ya, mudah-mudahan si rally rank ini nggak terlalu banyak obstacle-nya. And then Upwork juga alhamdulillah gue dapet invitation lagi dari Malaysia. Sebenarnya invitation ini tuh udah diproses dari bulan kemarin, cuman entah kenapa dari kliennya di pending dulu. Terus per minggu kemarin itu di message lagi dan di di follow up untuk interview lanjutan sama CTO-nya. Ini dia tuh company kayak software house gitu, jadi gua outsource gitu lah di sana. Ya mudah-mudahan oke. Dia juga mau provide AI toolsnya juga, jadi gua nggak bayar sendiri, jadi bisa dibilang lebih cincai lah ya. Gue udah mau sampai, mungkin kayaknya segitu dulu. Thank you ya sudah watching Namjuk. Belum banyak episodenya, tapi mudah-mudahan gue hanya bisa konsisten. Gue juga mulai di short video lagi, kurang lebih kayak gitu ya. Thank you ya semuanya ya. Assalamualaikum.